Kemudian yang kedua, selain dicuci bisa juga disiram. Nah, bedanya menyuci menyiram beda. Kalau pakaian dicuci, tapi kalau halaman disiram. Nggak ada lagi ngapain lagi cuci halaman dicuci disiram, ya. Tanah disiram air gitu, ya kan. Tapi kalau yang namanya baju atau pakaian dicuci, ya bisa juga disiramin. Tapi yang namanya nyiram bukan cuci, ya. Nyiram itu cuma buangin air di atasnya. Nah, biasanya buat tanah. Menyiram tanah yang terkena najis dengan air hingga airnya meresap ke dalam tanah itu termasuk salah satu cara yang dicontohkan Rasulullah dalam proses mensucikan benda yang terkena najis. Kasusnya saya yakin Bapak-bapak semua sudah pernah dengar. Ada seorang laki-laki Arab, dusun, Arab Arabi, ya, orang Arab tapi dusun, kampung. Masuk ke dalam masjid dan kencing di dalamnya. Di zaman Nabi itu nggak ada karpetnya, nggak ada keramik, nggak ada pelur, tanah, ya. Begitu masuk, assalamualaikum kagak, tahiyat masjid kagak, langsung aja kencing, car, gitu ya. Orang-orang berdiri karena di situ ada sahabat Nabi lagi pada ngumpul. Nabi juga ada di situ. Pada berdiri udah pada mau nyambut pedang aja, mau ditepas palanya. Orang kata Nabi juga ini masuk masjid main kencing aja. Tapi kata Nabi enggak, da'uhu, kalian lepaskan dia, biarin dia muntaskan dulu kencingnya. Wa ariqu ala qawlihi sijlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Setelah itu siramilah di atas tempat kencingnya dengan seember air. Sirami, bukan pel, ya, bukan disikat, bukan dikosrek, bukan. Diapain? Siramin. Kalau masjid zaman sekarang disiramin kayak gitu, ya, melebar itu kencingnya kemana-mana, ya kan, di atas keramik disiramin air, mau kemana-mana. Nah, kenapa kok cuma disiramin dan dianggap sudah selesai? Karena lantai masjid Nabawi di masa Rasulullah tanah. Nah, untuk tanah yang ada najisnya cukup disirami saja dengan air, airnya nyerap, najisnya dianggap hilang. Boleh nggak sholat di atas itu, di bekasnya? Boleh. Ya Nabi yang ngajarin, kan tadi kita sudah bilang, yang ngajarin najis sama enggak itu siapa? Rasulullah. Kalau itu pakai logika, ya ini kan tadi orang najis di sini, ya belum dipelur nih, belum ditutupin apa, cuma disiramin doang. Tapi kata Nabi selesai. Oke, saya teruskan di yang berikutnya, penambahan air. Nah, ya, nomor 3. Khusus pada benda-benda cair yang terkena najis, maka ulama mengatakan bila komposisi najis pada benda cair itu sedikit, maka kenajisannya hanya pada seputar benda najis itu saja. Kita ikut tetangga pulang kampung. Kitanya orang Betawi punya kampung, tetangga yang punya kampung. Kita ikut. Giliran dia mandi di kali. Airnya kan jernih. Begitu lagi mandi, ada gituan lewat. Gitu kan, ngalir. Itu kan benda najis tuh, ya. Tapi dia tidak menajiskan seluruh air yang ada di kali. Kenapa? Karena dia najisnya kecil dibandingkan dengan jumlah air satu kali, satu sungai maksudnya. Nah, berarti dari sana bisa diambil kesimpulan kalau perbandingan benda najis dengan airnya lebih banyak, maka yang najis cuma bendanya dan radius berapa senti di sekelilingnya. Tapi yang jauh enggak. Sebab kalau gara-gara najis sedikit air semuanya jadi najis, repot. Nah itu di Ancol yang pada berenang, yang pada kencing di situ, ya kan? Kalau Ancol itu bilang najis, semua laut sedunia najis, ya nggak bisa. Maka hanya benda yang najisnya itu najis dan beberapa senti lah di sekitarnya dia itu yang najis. Ya kalau kita lagi mau wudu, ya ada gitu lewat, kita diamin dulu, biar dia lewat dulu, baru kita wudu lagi. Kalau kita lagi wudu lagi, lewat lagi, ya kita usahakan lah biar dia lewat dulu, gitu kan. Sampai kemudian sudah nggak ada yang lewat, baru kita wudu. Boleh hukumnya? Boleh, karena udah lewat itu pasukan, ya sudah lewat. Karena itu kolam yang penjatuhan najis kecil dan airnya sedikit, di kolam airnya sedikit, ada najis, ya susah. Gimana caranya? Banyakin aja airnya, ya. Sampai kemudian perbandingan jumlah air dengan najis itu menjadi
jauh perbandingannya, maka bisa sumur yang kejatuhan bangkai ayam terbang, kemana loncat, begitu terakhir dia loncat masuk sumur, jatuh ke bawah, sumurnya 30 meter, bangkai itu kan. Nah gimana caranya? Nah gitu. Sumur yang kejatuhan bangkai ayam misalnya, zaman sekarang udah ada sumur kali ya. Walaupun mama kita masih bilang mau murah gitu, kan ada sumur, mau sumur. Dia bilang kamar mandi sumur. Sumur yang kejatuhan bangkai ayam misalnya bisa disucikan dengan dibuang bangkainya, lalu airnya selalu ditimba dan dibuang terus, bangkainya dibuang dulu, ya kan? Nah, sumur itu kan bawahnya ada mata airnya. Nah, nambah terus. Yang penting kalau bangkainya dibuang, terus kita timbalin berapa banyak itu, mungkin 100 timba, 200 timba gitu kan. Airnya kan terus ngalir, maka dia dianggap sudah suci. Jadi tidak bisa bilang udah sumur mati ada bangkainya di situ. Nah, kalau bangkainya sudah dibuang, airnya sebagian juga sudah kita buangin, lama-lama sumur itu akan berganti terus airnya dan kemudian dia akan menjadi sumur yang suci lagi. Hingga sampai ketika warna, rasa dan aroma air sumur itu dikuras, sudah tidak mengandung najis, maka air sumur itu kembali menjadi suci. Nomor 4, pengerikan tadi yang ditanya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengerik bekas mani Rasulullah yang menempel di baju beliau. Sebagaimana sabda Aisyah dan sabda Rasulullah SAW. Kata-kata Aisyah yang ada di dalam hadis Nabi yang bunyinya kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah idza kana yabisan. Aku mengerik itu pakai kuku, ya. Jadi ceritanya Aisyah ini malam itu tidur dengan Nabi. Terus mau subuh Nabi mau ngimamin. Aisyah melihat ini baju masih belepotan mani, gitu ya. Nah, dia kemudian ngambil baju itu dan kemudian maninya sudah kering, dikerik pakai kukunya gitu. Nah, gitu. Sehingga nggak kentara lagi. Tapi yang namanya mengerik beda dengan cuci. Kalau cuci kan hilang semua. Kalau dikerik, apalagi cuma pakai kuku, ya cuman hilangnya cuman begitu aja hilangnya. Tetap masih ada maninya. Nah, hadis ini oleh jumhur ulama dijadikan dasar bahwa hukum air mani itu najis. Kok najis? Buktinya dikerik sama Aisyah. Dan kalau kita memakai pendapat jumhur ulama bahwa air mani itu najis, maka pengerikan atau pengerokan dengan kuku yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu cara untuk mensucikan benda yang terkena najis. Kerik aja, walaupun masih ada katakanlah bekas-bekasnya. Syaratnya air mani itu sudah kering dan biasanya menyisakan lilin yang padat dan menempel di pakaian. Nah, pengerikan itu sudah cukup untuk mensucikan pakaian itu dari najisnya air mani. Nah, tadi kita balik lagi, air mani najis apa enggak? Gitu kan? Madzhab Syafi'i bilang enggak najis. Nah, kalau memang enggak najis, Aisyah kenapa dikerik? Gitu kan? Kalau memang enggak najis, kenapa dikerik sama Aisyah? Itu pertanyaan buat madzhab Syafi'i yang bilang enggak najis. Nah, jawabannya Syafi'i gampang gitu. Ya kan malu Nabi sholat pada bajunya belepotan mani. Nah, biar haru, biar samar, dikerik dah gitu. Jadi babnya bukan bab ngilangin najis, babnya bab kagak enak kelihatan orang gitu. Usah pandangan. Ntar sahabat melihat, ya Nabi masih ada mani, masih belepotan gitu. Giliran siapa kalau ini Aisyah? Ya Aisyah kan begitu. Nah, Aisyah kan kagak enak juga kalau begitu, maka dikerik sama dia, bukan bab mau bersihin najis, bab kurang pantas aja kalau ketahuan orang. Hadisnya itu, tapi cara mengambil kesimpulannya para ulama beda-beda. Berikutnya dilap apa digosok. Nah, pendapat mazhab Hanafiyah bahwa benda-benda yang licin dan keras, dia licin tapi keras, bila terkena najis, pensuciannya cukup dengan dilap, nggak usah pakai dicuci. Dilap aja diseka, selesai. Jadi kayak kaca, cermin, permukaan logam, pedang, barang pecah belah, ya, piring, gelas, nampan, mangkok, itu kan licin dan keras. Jadi kalau ada najis di situ, diseka aja. Yang penting udah nggak ada warna, bau dan aromanya, rasanya, ya sudah, dianggap nggak najis lagi. Dasarnya apa? Dulu para sahabat Nabi dalam perang itu melaksanakan sholat, pedangnya masih nempel di pinggang, sholat sambil bawa pedang.
Nah, padahal pedang itu bekas perang, bekas membunuh orang kafir. Dan pedang itu, ya namanya orang kebunuh udah pasti belepotan darah. Nah, oleh para sahabat, pedang itu nggak pakai dicuci, nggak pakai dimandiin gitu, enggak. Main keris dimandiin ya. Bedanya pedang Arab sama keris begitu. Kalau pedangnya orang Arab sering dipakai buat bunuh orang, tapi cuma diseka doang. Nah, kalau pedang kerisnya orang Indonesia nggak pernah dipakai orang, cuma mandi mulu, gitu ya. Dikit-dikit kalau dibantu orang mandi, gitu kan. Nggak pernah dipakai buat bunuh orang, mandi mulu ini kerjaannya. Kasih minyak wangi, macam-macam kan. Pedang para sahabat Nabi itu belepotan darah, cuma diseka pakai kain, atau bahkan dengan baju musuhnya yang belum meninggal itu, yang kita disebutkan pukul itu kan belepotan darah, tuh kita pepetin aja di kulitnya gitu kan. Nah, mungkin biar tajam lagi diasah. Nah, namanya ngasah pakai air gitu kan. Tapi diseka itu sudah selesai. Itu yang terjadi pada sahabat Nabi, dan mereka sholat pedangnya ditinggal. Nah, dasarnya itu. Maka kalau bendanya keras dan licin seperti kaca dan sebagainya, kena najis, ya udah dilap aja gitu. Begitu najis sudah nggak ada, baunya nggak ada, warna nggak ada, dijilat rasanya juga udah nggak ada, ya udah selesai. Itu pengelapan atau menggosok. Berikutnya dikesetkan ke tanah. Nah, ini kan ceritanya sandal atau sepatu yang kena najis, ya. Caranya dengan cara dikosrek-kosrekin ke tanah gitu. Dan itu ada hadisnya. Hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW sholat kemudian melepas sendalnya, dan orang-orang pun melepaskan sendal mereka. Nabi lagi sholat jadi imam, terus tiba-tiba lagi di imam sendalnya dibuka. Ini bingung ya, masa Nabi lagi sholat buka sendal? Emangnya sholatnya pakai sendal? Iya, orang disebutkan buka sendal kan berarti dia pakai dulu sebelumnya kan. Jadi Nabi itu ketika sholat di Masjidil Nabawi di masa beliau itu sholatnya pakai, bahkan kenapa dia pakai sendal? Karena nggak ada karpetnya, nggak ada marmer dan sebagainya, memang tanah biasa, dan sholatnya pada pakai sendal. Makmumnya dia pada pakai sendal semua. Gitu. Nah, lagi asik mau sholat atau lagi sholat, tiba-tiba Nabi buka sendal. Nah, karena gerakan imam wajib diikuti oleh makmumnya bukan sendal semua. Nah, gitu. Ketika selesai, beliau bertanya, Nabi kan selesai sholat ngadep ke belakang, ente pada kenapa buka sendal? Gitu. Dia dijawab, nah ente buka sendal, ya kan ente kan imam, kita tinggal ikut doang. Nah, kata Nabi, wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendal, maka kami juga ikut melepas sendal. Jangan-jangan dipikir sahabat berarti di antara ritual sholat adalah melepas sendal, gitu ya. Nah, beliau bersabda, sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sandalku. Maka jika di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotoran. Jadi begitu masuk lihat sandalnya bawahnya ada kotorannya bukan. Jika dia melihatnya, maka hendaklah dia gosokkan kotoran itu ke tanah. Setelah itu hendaklah dia sholat dengan memakai keduanya. Keduanya oke, dua sandal itu sholat. Pakai lagi itu silakan, boleh. Nah, di dalam hadis yang lain juga disebutkan perihal yang sama. Idza asabahu fa ahadikum aw na'lahu adha falyadlukhuma fil ardi wal yusalli fihima fa inna dzalika tahurun lahuma. Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis, maka keset-kesetkanlah ke tanah dan sholatlah dengan memakai sandal itu, karena hal itu sudah mensucikan. Jadi digesek-gesekin ke tanah.